Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan dunia, kebahagiaan dunia, dan juga kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Namun terkadang Bapak dan Ibu, kita lupa menjaga keseimbangan tersebut. Kita tidak memberikan hak-hak masing-masing. Terkadang kita lupa bekerja dari pagi sampai malam, namun kita melupakan hak Allah yang harus kita tunaikan. Ada hak diri sendiri yang harus kita tunaikan. Atau kebalikannya, kita beribadah pagi sampai malam, tapi kita melupakan hak yang harus kita tunaikan. Ada hak diri sendiri, ada hak anggota keluarga yang harus kita tunaikan. Nasihat Salman dan Abu Darda. Nasihat Salman dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka keduanya, memberikan kepada kita bagaimana kita harus menjaga atau menempatkan hak tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing. Suatu ketika Salman radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah Abu Darda. Kemudian bertemu dengan Ummu Darda, kemudian melihat Ummu Darda melihat pakaian yang sangat kusut sekali. Kemudian Salman berkata kepada Ummu Darda, "Wahai Ummu Darda, apa yang terjadi padamu?" Kemudian Ummu Darda mengatakan, "Sahabatmu Abu Darda tidak membutuhkan terhadap dunia." Kemudian datanglah Abu Darda, kemudian Abu Darda menjamu makanan saudaranya yaitu Salman. Kemudian berkata kepada Salman, "Wahai Salman, makanlah." Salman radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Darda, "Apabila engkau tidak makan, meskipun engkau berpuasa sunnah, maka aku juga tidak akan makan." Kemudian Abu Darda dan Salman makan berdua. Setelah tiba waktu malam, Abu Darda berdiri dan bangun untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian Salman berkata kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, tidurlah." Kemudian Abu Darda pun tidur. Kemudian bangun di tengah malam, Abu Darda berdiri hendak melaksanakan sholat malam. Kemudian Salman berkata kepada Abu Darda, "Tidurlah." Kemudian Abu Darda pun tidur. Sampai di akhir malam, keduanya baru bangun. Salman mengatakan, "Bangunlah." Kemudian mereka pun berdua melaksanakan sholat malam. Salman berkata kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika haqqan fa'ti kulladhi haqqin haqqahu." Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman." Salman radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Darda, "Wahai sahabatku Abu Darda, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak untukmu. Sungguhnya dirimu juga memiliki hak untukmu, dan keluargamu juga memiliki hak untukmu. Maka letakkanlah setiap hak tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai tempatnya masing-masing." Kemudian mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguhnya Salman benar apa yang dikatakannya." Bapak dan Ibu, ikhwati fillah rahimakumullah. Di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana toleransi dalam Islam. Bagaimana syariat menjaga keseimbangan dalam aspek setiap kehidupannya, sehingga setiap orang, setiap individu wajib untuk menjaganya. Karena di sana ada hak Allah, ada hak manusia yang harus ditunaikan, ada hak diri sendiri yang harus dijaga, dan ada hak anggota keluarga yang harus kita tunaikan. Nasihat Salman dan Abu Darda menggambarkan kepada kita bahwa keseimbangan dan keselaratan ada sesuatu yang harus kita jaga,
yang harus kita jaga dan kita jaga dengan sebenar-benarnya, sehingga setiap orang mendapatkan haknya masing-masing dengan tidak mentelantarkan hak orang lain, dengan tidak mengorbankan hak orang lain. Dalam hadis ini juga Bapak dan Ibu dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Bapak dan Ibu, ikhwati fillah rahimakumullah. Di dalam hadis ini juga dijelaskan bagaimana Islam mempereratkan persaudaraan itu dengan sangat erat sekali, sehingga antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya saling membantu, saling menasehati, saling support dalam kebaikan. Meskipun terjadi perbedaan di antara mereka, tetapi perbedaan ini adalah sesuatu yang baik. Saling menasehati, bahkan membimbing temannya kepada Islam yang sesungguhnya, tata cara Islam, yaitu bagaimana beragama, bagaimana beribadah dengan cara yang baik, sehingga dalam diri seorang muslim dapat menunaikan haknya masing-masing. Ada hak keluarga, ada hak Allah, ada hak diri sendiri yang harus kita tunaikan. Bapak dan Ibu, ikhwati fillah rahimakumullah, Islam tidak memberatkan dan juga tidak mempersulit. Tetapi Islam adalah agama toleransi, mempermudah, tidak mempersulit. Sesungguhnya ketakwaan dan ketaatan bukanlah memaksakan seseorang melakukan sesuai di batas keluar kemampuannya, dan juga bukan memaksakan ibadah yang dilakukan tidak kontinu, tidak konsisten, tidak istiqomah. Tetapi kebaikan dan ketaatan diukur dari mengerjakan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan bersungguh-sungguh, dan melakukan ibadah tersebut dengan kontinu, dengan konsisten, dengan istiqomah, serta mencintai ibadah tersebut. Bapak dan Ibu, dalam hadis ini, dalam penjabaran hadis dapat kita simpulkan. Pertama, anjuran setiap muslim untuk saling menasehati antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, keutamaan bangun di akhir malam. Kemudian, Bapak dan Ibu, ada hak yang harus kita tunaikan. Ada hak keluarga, ada hak Allah, ada hak diri sendiri, dan ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Kita tidak mesti ibadah sepanjang malam dari pagi sampai ke pagi lagi, tapi kita melupakan hak diri sendiri, kita melupakan hak anggota keluarga kita yang harus kita tunaikan. Atau sebaliknya, kita mencari nafkah, mencari kenikmatan dunia mulai dari pagi sampai pagi kembali, tapi kita melupakan hak Allah yang belum kita tunaikan. Ada hak diri sendiri yang tidak kita tunaikan. Kemudian, Bapak dan Ibu, ikhwati fillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah ibadah tersebut apa yang mudah bagi kita, dengan tidak memaksakan, dengan tidak mempersulit ibadah tersebut. Lakukan ibadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan lakukan ibadah tersebut dengan senang hati, dengan bersungguh-sungguh, bahkan mencintai pekerjaan atau ibadah tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.